Kali ini ada narasumber dari teman FMS Solo. Ada Kak Jabar. Halo. Langsung nanti kita dengerin penjelasan dari Kak Jabar ya. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Jabar. Ya, siap Mbak. Tes suaranya udah masuk ya? Sudah aman. Sudah jelas sekali. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kan semua, eh, terima kasih atas waktunya dari Mbak Tika yang telah membawakan acara Serasa yang ke-16 ini. Dan alhamdulillah kita semua bisa kembali berjumpa di Serasa yang ke-16 ini. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jabar dari tim FMS Solo Baru, yang istilahnya ini nanti saya akan lebih tepatnya bercerita triks atau belum ya, mungkin teman sini nanti kalau ada, malah saya mungkin lebih meminta saran dan kritik dari teman-teman untuk ini nanti gitu. Nah, tepatnya ini nanti itu bercerita terkait startup bisnis saya, yaitu terkait dengan peredam suara, lebih tepatnya lagi dan lebih khususnya lagi untuk peredam suara di sebuah ruangan, karena yang sudah ataupun yang telah saya lakukan ataupun yang sudah saya buat itu baru di sebuah ruangan seperti itu. Nah, langsung saja bisa share screen Mbak ini Mbak. Bisa, sudah aku hello. Bisa dicoba? Bentar. Oke. Masuk ya Mbak? Masuk. Gitu. Udah kelihatan. Nah, di sini saya akan bercerita terkait apa namanya startup ataupun rancangan usaha saya, yaitu terkait dengan bisnis peredam suara, yang di sini saya beri judul ataupun istilah kerennya yaitu acoustic noise dan vibration control spesialis gitu. Jadi di sini untuk apa namanya usaha yang sudah saya lakukan yaitu terkait dengan kontrol bunyi getaran di sebuah ruangan seperti itu. Nah, di sini saya apa namanya baru di tahun 2019, yaitu tahun kemarin itu baru mengerintis apa namanya membuat CV, yaitu yang bernama Skotek, yaitu kepanjangan dari Skolar Teknologi. Nah, di sini sebelumnya saya mempunyai tujuan bahwa dengan nama ini, yaitu dengan nama Skolar Teknologi ini bisa membuat ataupun menciptakan produk dari setelah kita keluar dari dunia pendidikan seperti itu. Nah, dulu sebelumnya saya kuliah di fisika ya, di jurusan fisika, lebih tepatnya itu di jurusan lebih tepatnya itu di mengambil studi terkait dengan bunyi. Jadi sebelumnya saya sudah istilahnya belajar terkait dengan karakteristik bunyi seperti itu. Nah, Skotek itu sendiri merupakan apa ya, badan usaha dan yang termasuk di apa ya, lebih tepatnya CV, Persekutuan Komanditer ya, belum ke PT. Jadi ini baru CV, baru sebatas CV seperti itu. Nah,
yang melatar belakangi dari usaha ini selain dari passion ataupun kuliahnya dulu itu di jurusan fisika dan mengambil di Bidang. konsentrasi di terkait bidang bunyi, yaitu bahwa kita melihat di sekitar kita itu banyak sekali polusi ya. Salah satunya selain dari polusi udara itu juga ada polusi bunyi. Nah, kebisingan ataupun kebisingan. Nah, kita di waktu tertentu mestinya pernah merasakan apa namanya dampak dari kebisingan itu sendiri, yaitu bersumber dari pabrik, terus dari transportasi dan lain-lain, bahkan dari apa namanya ilmu yang saya pelajari dulu, bunyi itu sampai merusak ekosistem dari sebuah apa namanya kehidupan seperti itu. Bahkan burung-burung itu bisa istilahnya populasinya juga menurun. Kemudian kata-kata itu juga menurun seperti itu karena terganggu oleh kebisingan yang ada di sekitar kita seperti itu. Kalau dulu sedikit cerita ya, dulu saya pernah membaca terkait jurnal ilmiah yaitu tentang bunyi yang berhubungan dengan kata. Ternyata kata itu sendiri terganggu oleh kebisingan di luar. Jadi kalau kata jantan dan kata betina itu saling istilahnya mengeluarkan sinyal gitu. Kalau mau istilahnya di musim kawinnya dia gitu. Kalau dulu saya ingat-ingat itu ada dia punya berapa sinyal gitu, 3 atau 4 sinyal gitu. Nah, sinyal agresif sinyal, terus kemudian ada apa namanya, pokoknya ada 3 itu, saya agak lupa. Nah, jadi karena terganggu, karena apa namanya bunyinya kata itu kan kayak krok 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 gitu ya. Nah, terganggu dengan bunyi di kebisingan di sekitar kita itu apa namanya mereka jadi tidak bisa mengenali satu sama yang lain gitu dengan jenisnya masing-masing, bahkan jenis kata-kata kan berbeda dan mempunyai jenis bunyi yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Nah itu dari sisi ini tuh bisa ternyata sampai seperti itu gitu, bisa mempengaruhi sampai seperti itu, dan ini sudah istilahnya dinyatakan dengan apa namanya adanya noise pollution kayak gitu, seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu terkait dengan akustik ruang. Jadi dulu saya pelajari di perkuliahan itu terkait akustik ruang. Nah, salah satunya ya akustik ruang itu sendiri itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari terkait karakteristik bunyi di dalam suatu ruangan seperti itu. Nah, di sini kita lihat di tabel yang ini tabel dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, yaitu terkait dengan baku tingkat kebisingan. Jadi ada standar di setiap ruangan tertentu, dari perdagangan sampai lingkungan kegiatan seperti rumah sakit, sekolah, atau tempat ibadah. Nah, di semua itu diatur di apa namanya ada suatu pasal yang mengatur terkait dengan tingkat kebisingan seperti itu. Nah, terus kemudian ini juga terkait dengan waktu dengung atau istilahnya yaitu reverberation time, ataupun dengan yang biasa kita dengar itu yaitu yang biasa kita jumpai yaitu gema. Nah, itu ada standarnya juga karena gema itu sendiri nanti istilahnya merusak dari suatu ruangan seperti itu jika tidak memenuhi standar seperti itu. Nah, dari
gema itu sendiri atau reverberation time itu sendiri merupakan suatu ini ya, apa namanya, waktu berapa lama energi suatu bunyi itu terpantul di suatu ruangan tertentu, ataupun banyaknya, ataupun berapa lama pantulan bunyi itu sampai dia itu habis, seperti itu. Nah, salah satu cara menanggulanginya yaitu yang saya pakai itu ada 3. Yang biasa dipakai juga itu ada 3 teknik, yaitu dengan adanya absorber, adanya reflektor, kemudian adanya diffuser. Nah, absorber itu sendiri itu lebih tepatnya dia itu alat untuk menyerap menyerap bunyi, terus kemudian reflektor itu untuk memantulkan bunyi, terus kemudian untuk diffuser itu untuk istilahnya memecah bunyi, seperti itu. Nah, ini salah satu aplikasinya ya, aplikasinya di suatu ruangan ataupun suatu kayak home theater gitu. Nah, ini ada beberapa kombinasi dari 3 teknik itu, dari absorber, diffuser, kemudian ada bass trap, dan ada reflektor, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada sedikit apa namanya, belum sedikit, bentar. Sedikit animasi ya, terkait dengan suatu partikel bunyi itu di dalam sebuah ruangan. Tapi ini hanya simulasi, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini ada suatu ruangan, suatu bentuk ruangan, kemudian di sebelah sini itu ada berbunyi. Nah, nanti gimana kita caranya mengetahui bunyi itu tersebar seperti itu. Benar. Harus di end. Nah, ini udah saya play. Nah, ini ada suatu simulasi ya. Jadi bunyi itu sebarannya seperti ini. Nah, lama-lama akan habis dan menghilang. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk ibaratnya partikel-partikel kecil ini yang di dalam ruangan ini menghilang itu dinamakan dengan reverberation time itu sendiri. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu terkait gema kayak gitu. Nah, ini kurang lebihnya biar ada gambaran dulu apa namanya untuk untuk terkait bunyi ya. Jadi bunyi kurang lebihnya seperti ini di dalam sebuah ruangan seperti itu. Nah, ini waktu dulu saya kuliah itu ini di sebuah lab di UNS ya, di UNS. Nah, ini ada apa namanya? Ada alatnya untuk mengetahui serapan bunyi ataupun absorpsi dari bunyi ya, absorpsi dari bahan untuk menyerap bunyi. Terus kemudian ada alat untuk mendeteksi apa namanya sinyal ataupun kekuatan dari bunyi itu sendiri, dan kemudian ada apa namanya software untuk mengolah data dari data yang kita uji seperti itu. Terus kemudian ini aktivitas dari dulu waktu kuliah juga. Jadi ini kayak scanning bunyi di sekitar kita gitu. Nah, ini ada bonekanya ataupun manekinnya sebagai modelnya seperti itu. Dan ini ada juga panel-panel hasil eksperimen dipajang di lab, dan sebelumnya ini juga udah diuji secara lab juga seperti itu. Nah, terus ini sedikit cerita ya. Dulu di tahun 2013 saya istilahnya
di lab itu masih belajar terkait bunyi itu sendiri, membuat simulasi, terus ada prototipe dan kemudian kita uji. Terus kemudian di tahun 2016-nya itu saya kebetulan bertemu dengan salah satu yang mempunyai pabrik peredam suara, khususnya lebih tepatnya di mobil, di dalam mobil. Di dalam mobil. Nah, ini bentuk materialnya seperti ini. Nah, ini salah satu pabrik terbesar di Indonesia yang memasok peredam suara di dalam mobil. Ini namanya PT, dulu itu PT Rekadaya. PT Rekadaya Multi Adiprima di Cilengsi, Jakarta. Nah, kebetulan kenal dengan beliau, Ibu Rosalina ini, dan kemudian sampai sekarang masih kontak-kontakan juga, masih istilahnya masih berhubungan juga. Jadi kalau saya butuh material, saya ordernya sini. Order Harganya bahan-bahan. miring ya Kak ya. Utang dulu, Mbak. Belum Oh dibayar. gitu. Itu. Nah, itu. Nah, dulu juga punya project bareng dengan beliau. Itu dulu pernah treatment akustik juga di suatu DUM di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, dengan beliau juga, terus kemudian dulu itu sempat ikut masuk ke bisnis development dari produk peredamnya itu sendiri, dan sampai sekarang istilahnya masih kontak-kontakan dengan beliau untuk istilahnya mengembangkan produk-produk baru seperti itu. Terus di tahun 2018 alhamdulillah ditawari dari dosen UNS untuk membuat istilahnya peredam suara di dalam sebuah kelas. Itu ada 12 kelas, terus kemudian satu ruang musik dan satu di aula seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini proses pembuatannya. Dulu masih manual, bahkan motong-motong itu masih pakai gunting gitu, sampai tangannya lebam gitu. Sampai banyaknya peredam yang memang Orderan. ya. Dan itu harus, kan ini dulu dapat project itu di SMA Pragda Dirgantara, itu sekolahnya TNI, SMA-nya yang di TNI gitu. Nah, itu dengan waktu 3 hari harus selesai 3 kelas gitu. Nah, jadi agak ngebut kayak gitu. Terus kemudian sekarang di tahun 2019 sampai 2020 sekarang ini, alhamdulillah kita sudah sudah membuat CV, dan alhamdulillah sudah keluar nomor resminya dari Kementerian Hukum. Dan ini salah satu kegiatan teman-teman saya ketika ada project untuk membuat peredam suara seperti itu. Nah, ini pertama kali dulu yaitu diminta untuk mentreatment akustik di DUM STP Bandung ya. Jadi di sini dulu sempat saya rekam. Jadi yang awalnya itu di dengungnya itu 4 detik ya, 4 detik ataupun Sebelum dikasih peredam berarti ya Kak? Sebelum, Mbak, ya. Di frekuensi 250 itu 3 detik, di 500 4 detik sampai 4000 Hz itu 5 detik gitu, dan rata-ratanya 4 sekon gitu. Nah, ini sempat saya rekam, bisa teman-teman dengarkan. Jadi sebelum diberi peredam ya. Peredam. Ya. Bentar.
Wih, kok nggak bisa ya? Loh. Play. Nggak muncul. Tadi muncul ini. Coba saya close dulu aja, Mbak. Ya. Di Saya close stop dulu. dulu nggak apa-apa, Mas. Ya. Audio. Oh ya. Share screen. Oh ya, share komputer sound ini ya. Nah, oke, kita dengarkan bedanya. Masih belum muncul. Jadi barusan ada suara. Lah ini. Terdengar, Mbak? Ya, kedengeran. Lanjut aja. Kedengarannya jadi kayak ada apa namanya? Dengungnya itu agak lama gitu ya. Kan. Nah, setelah kita treatment ya, Setelah dikasih peredam. Ada peredam. Jadi jadinya agak berhenti di berapa waktu atau berapa sekon gitu. Beda dengan yang di awal tadi, kalau itu kan sampai 4 sekon, terus ini kita buat menjadi 2 sekon, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini waktu dulu awal-awal masih istilahnya belajar ya. Dan alhamdulillah berhasil gitu, untuk DOM ini, untuk treatment dari DOM itu sendiri gitu. Nah, ini salah satu pengalaman juga dari kemarin, itu di proyek kelas SMA Pradita Dirgantara. Jadi kita membuat peredam suara juga di apa namanya, di ruang kelas seperti itu. Dari dengungnya itu dari 5 sekon menjadi 0,6. Nah, ini malah melebihi ekspektasi. Kalau harusnya kalau untuk ruang kelas itu paling harusnya 1 sekon itu udah cukup gitu. Tapi ini udah sampai 0,6. Nah, itu jadi malah kedap sekali gitu. Karena itu ruangan apa namanya? Ruangannya dekat dengan sekolahnya dekat dengan jalan raya, terus ada bandara juga. Jadi memang jadi memang sangat perlu sekali adanya peredam itu sendiri gitu di setiap kelasnya. Selain itu juga untuk kejernihan ketika mengajar, guru mengajar di depan sampai suara ataupun bunyi yang dikeluarkan dari guru itu sampai ke belakang seperti itu. Jadi guru pun juga tidak harus istilahnya dengan energi yang lebih untuk berteriak-teriak sampai ke belakang gitu. Jadi dengan istilahnya dengan kejernihan di dalam kualitas ataupun kejernihan di sebuah kelas itu sendiri itu udah bagus, itu guru di depan pun tidak perlu berteriak-teriak gitu. Jadi secara clarity ataupun kejernihannya itu sangat membantu dalam proses belajar kayak gitu. Terus kemudian juga ada ini di ruang musik juga kita buat peredam suara. Dan ini harus pasti ini kalau ini harus ada peredamnya, karena kalau nggak ada musiknya sampai keluar-keluar, jadi mengganggu teman-teman yang sedang belajar ataupun sedang beraktivitas yang lain.
Terus kemudian ini di aula. Nah, aula ini juga cukup penting ya, karena ini ruangannya sangat besar, terus kemudian gemanya juga sangat panjang, sangat lama. Jadi ketika ada suatu kegiatan-kegiatan tertentu, memang peran dari peredam suara itu sangat dibutuhkan gitu, untuk memperoleh kejernihan dari suara yang dihasilkan seperti itu. Terus di Hotel WNS Inn juga kita juga buat itu di lebih tepatnya di kayak aula ya, aula untuk aula pertemuan dan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan di hotel seperti itu, kayak ada conference, terus kemudian ada rapat, terus kemudian ada kegiatan mahasiswa seperti itu. Nah, itu awalnya itu sekitar ini agak panjang juga, karena ini volume dari ruangan itu sendiri juga sangat besar itu. Jadi itu dulu sekitar 5 sekon juga, ini kita buat bisa sampai 1,2, dan ini sudah berstandar secara akustik ruang, sudah memasuki standar untuk ruang aula seperti itu. Terus kemudian ada juga di aula auditorium di Fakultas Kedokteran juga di UNS. Nah, itu dulunya juga sangat panjang juga, 4 sekon. Ini kita buat jadi 1,3 seperti itu. Dengan di adanya peredam-peredam yang kita buat. Terus ini untuk sekarang ya, baru kita rancang mau membuat video e-learning. Jadi untuk karena WFH ini, untuk dosen-dosen ataupun pengajar di kedokteran itu membutuhkan sekali terkait studio gitu, untuk istilahnya e-learning, untuk daring gitu, kuliah daring seperti itu. Nah, dari beberapa produk yang kita buat, yang saya buat tadi, itu kita sangat melihat 3 aspek, yaitu secara fungsi, kemudian style, dan kemudian personality. Nah, jadi kalau function itu sendiri, kita pastinya memastikan bahwa produk kita itu secara fungsi itu bekerja seperti itu. Terus kemudian kalau style, secara estetika harus masuk dengan ruangan itu sendiri, kita juga memperhatikan itu. Dan yang terakhir yaitu personality, yaitu lebih ke pemilik dari sebuah pekerjaan. Jadi lebih mencerminkan dari ruangan itu sendiri atau pemilik pekerjaan itu sendiri. Nah, itu menjadi istilahnya patokan saya untuk membuat produk, dan tentunya melihat dari kondisi suatu ruangan seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit cerita dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya. Keren sekali pengalamannya. Berarti udah sampai mana-mana nih ya, sambil jalan-jalan sambil kerja ya, Mas. Kayak. I've no success. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizal nih. Ini bisnisnya merambah ke perumahan juga enggak, Kak? Langsung pertanyaan. Kalau merambah ke ya, jadi sebenarnya bukan hanya tempat-tempat besar ya. Kita juga mau coba untuk masuk ke perumahan, ke tempat-tempat ibadah seperti itu. Terus bahkan yang membutuhkan, intinya yang membutuhkan peredam ini yang memang jalan raya. Nah, itu kalau di rumah itu ada orang lanjut usia yang sedang sakit atau gimana, yang memang butuh, nah itu mungkin bisa, Mas, gitu. Jangan sampai ke rumah.
Seperti itu. Gitu Kak Rizal. Berarti nggak cuma ruangan aja ya sebenarnya ya Kak ya? Sebenarnya enggak, Mbak. Soalnya saya juga bekerja sama dengan UNS itu. Misal pengujian Oh. material ataupun pengujian ruangan, nah itu bisa kita dampingi untuk istilahnya untuk minjamkan alat, nah itu bisa gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari kakak-kakak sekalian yang mau, siapa tahu mau meredamkan. Oh, Kak Rizal nanya lagi nih. Jadi kalau meredam ruangan itu biar suaranya nggak keluar atau suara luar juga nggak bisa masuk ke dalam. Nah, gimana tuh Kak Jabar? Jadi ya sesuai dengan apa namanya kebutuhan gitu. Jadi yang kita mau itu suara dari luar itu tidak masuk atau suara dari dalam itu tidak keluar atau keduanya gitu. Nah, sebenarnya juga Oh bisa. gitu. Jadi intinya kita fokus di dalam, yang luar nggak masuk, yang di dalam pun juga nggak keluar ya. Ataupun dua-duanya Gitu bisa. Kak Rizal. Iya. Bukannya sekarang tanggalnya tua tapi hawanya muda ya Kak Afif ya? Bisa nggak meredam amarah kalau pas tanggal tua, Tetel? Kalau itu saya tidak bisa jawab Pak Afif. Nah, Mas Jabar. Iya Pak. Dengan kondisi pandemi kayak gini, orderan banyak nggak Mas? Gimana ya Pak? Alhamdulillah malah dapat 2 project sih Pak malahan. Ya. Keren. Soalnya kemarin itu kan sempat dimintain tolong untuk membuat studio itu. Jadi dari ada fakultas-fakultas tertentu itu membutuhkan terkait di UNS ya. Ini di UNS itu membutuhkan terkait studio gitu untuk daring biar suaranya itu kualitas suaranya itu bagus kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Tapi sebelumnya juga kalau orderan banyak enggak itu gimana ya? Kalau ada itu Rezeki yang udah mengalir lah yang penting. Gitu ya Kak Jabar. Kak Rifai tanya nih. Terus apa saja yang digunakan baik hardware dan software saat merancang redaman sebuah ruangan? Nah, tuh. ya. Ada softwarenya juga kah gitu? Atau cuma hardware aja Oh, nih? software ada sih Mbak. Software tuh ada. Jadi pakai apa namanya? Ada suatu apa namanya? Software ya yang gratis juga itu pakai Autodesk Ecotech itu yang biasa teman-teman arsitek itu apa namanya? Make gitu. Jadi untuk tahu sebaran bunyinya itu seperti apa, tapi itu hanya sekedar simulasi, istilahnya kayak pendekatan kita untuk istilahnya tahu persebaran dari bunyi seperti itu. Terus untuk secara hardware kita tadi ada alat-alatnya ya, bentar. Nah, salah satunya alatnya
Bentar saya zoom. Nah, ini salah satu alatnya ini kayak bulat-bulat ini. Nah, itu sound source-nya. Jadi ini ya, jadi ini ibaratnya kayak sumber bunyinya. Jadi kayak dinyalakan sumber bunyinya, terus kemudian dinyalakan sumber bunyinya, terus habis itu dideteksi oleh ini apa namanya alat ini handheld analyzer namanya atau yang ini yang dipegang ini handheld analyzer, itu hardware-nya kurang lebihnya salah satunya seperti ini gitu. Nah, ini ya, di ujungnya ini ada mikrofon, kemudian yang bulat-bulat ini dimasukkan ke dalam suatu ruangan, terus dinyalakan, kemudian ditangkap mikrofon, dan kemudian dihitung langsung ketahuan berapa sekon gemanya ataupun berapa besar dB ataupun desibelnya energi kekuatan dari bunyinya itu sendiri, seperti itu. Terus softwarenya lagi juga ada di Play Store tuh juga ada, di install di handphone itu juga ada, untuk tahu waktu dengungnya itu berapa di suatu ruangan itu juga ada. Mungkin itu sih. Jadi gitu Kak Rifai. Sudah jelas Kak Rifai? Kak Rifai bersuara dong. Yang lain mungkin. Keren. Jadi selain untuk meredam, sekarang bisa buat variasi juga mungkin ya ruangannya gitu ya Kak Jabar ya. Kalau lihat model-model contohnya nih. Iya, jadi untuk lebih bisa masuk ke apa namanya estetika dari suatu ruangan itu juga bisa gitu. Tuh ada yang tanya nih Kak Harhan nih. Main di otomotif juga enggak? Kalau otomotif belum sih, Mbak. Tapi punya lebih beraninya itu baru di ruangan gitu. Nah, kalau otomotif belum, karena mungkin takutnya kan di otomotif kan ada standar namanya apa ya dulu, kayaknya Q3 atau apa gitu, yang untuk istilahnya harus sesuai standar dari istilahnya kayak apa namanya dari Toyota itu seperti ini gitu, harus seperti ini. Nah, mungkin juga bisa sih kalau custom atau gimana ya, mungkin belum terlalu paham sih terkait yang di otomotif gitu. Karena komponennya juga terlalu kecil mungkin ya kayaknya. Terus potongannya itu kan kalau dulu saya di pabrik melihat itu kan ada mesinnya sendiri gitu. Bahkan setiap part itu punya mesin sendiri-sendiri gitu. Gitu sih. Kalau di cara manual mungkin belum bisa. Gitu Kak Harhan. Terima kasih Kak Harhan. Kak Inu open mic nih, mau nanya ya Kak Inu ya? Oh, langsung dimatiin. mau nanya lagi Mas Jabar. Oke. Silakan Kak Afif. Kalau di di produk-produk itu kan suka ada modelingnya gitu ya, prototipe-nya gitu ya. Karena kan kalau ini misalkan kayak peredam ini kan pasti luas nih, kayak misalkan bikin gedung satu apa itu. Nah, itu kalau itu langsung di desainnya itu ada prototipe-nya gitu apa langsung dikerjakan seperti tukang bikin rumah gitu, ada gambar langsung di marketnya gitu Mas Jabar? Iya Pak, kalau sementara ini kita desain langsung dibuat Pak, ya. Jadi ya, jadi untuk apa namanya itu sebenarnya juga saran yang bagus sih Pak. Jadi sebelum membuat memang
harus ada istilahnya kayak prototipe ataupun simulasi kecil lah untuk dengan desain seperti ini, dengan model seperti ini, itu hasilnya itu seperti ini, seperti itu nanti. Ya bagus sih Pak. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah mungkin sudah saya kayak percaya gitu ya. Jadi karena itu ketika kita mendesain tuh alhamdulillah tidak ada yang istilahnya komplain terkait desain atau gimana gitu-gitu Pak. Ya. Skills-nya itu bisa Mas, jenengan bikin simulasinya, visualisasinya Mas. Keren itu. Ya, Pak, siap. Udah masuk saran tuh berarti Kak Jabar. Ada pertanyaan lagi nih di chat. Pada nggak berani ngomong langsung nih. Kak Fa ini prediksi biaya untuk meredam ruangan 4x4 berapa Kak? Gitu katanya. Berapa Kak Jabar? Cuman 4x4 buat studio band kali ya Kak Rifai ya? Gitu dihitungnya tergantung apanya tuh Kak? Ruangan atau tebalnya apa tadi? Sekon yang dibutuhkan atau gimana tuh? Biasanya saya ini sih Mbak, antara harga dari 1,5 per meter sampai per meter sih, lebih ke per meter atau dari 1 per meter sampai paling 1,9 atau sampai 2 juta gitu. Nah, tapi bergantung tingkat kesulitannya. Kan memang kadang harus membutuhkan bahan yang lebih banyak ataupun kondisi ruang yang memang sulit atau seperti apa. Nah, bergantung itu juga gitu. Jadi sebelum membuat juga kita istilahnya pelajari dulu terkait ruangnya itu seperti apa, terus kira-kira habisnya itu berapa gitu. Seperti itu sih. Dan pemilihan ke bahan. Ya, kain-kain di apa namanya? Di luar itu kan pakai kain fabric gitu, kain kayak kain cotton gitu-gitulah. Nah, itu yang jadi, tebel itu ya. Nah, itu juga pengaruh juga gitu. Mungkin lebih ke situ. Soalnya kemarin kain itu per meter harganya berapa? 300.000 juga ada gitu. Soalnya request dari yang beli yang membuat pekerjaan tuh, yang memberikan pekerjaan seperti itu. Ya. Jadi gitu Kak Fai. Kak Rian juga nanya nih. Kak Jabar mau tanya, kalau bahan yang buat meredam itu Kak Jabar nyetok atau kulaan pas ada project. Nah, biasanya untungnya berapa persen dari modal? Kalau boleh tahu harga untuk bikin satu project itu berapa? Wadaw. Panjang kali lebar ini Kak Rian. Untuk nyetok atau enggaknya, beberapa ada yang stok dan beberapa ada yang enggak sih. Oh gitu. Kayak kain yang paling luar peredamnya itu biasanya saya stok karena itu susah sekali dapatnya itu, Mbak. Ya, jadi warna-warna itu kadang kita nyari biru tua itu adanya biru. Iya, jadi yang satu habis, yang adanya yang ini gitu-gitu. Jadi di suatu enggak semuanya itu komplit enggak gitu. Dan harganya beda-beda kayak gitu. Nah, itu saya stok gitu, dan biasanya saya beli banyak gitu, agak banyak yang itu karena itu sangat dibutuhkan. Soalnya semisal enggak ada, kita order itu baru seminggu itu baru datang seperti itu. Jadi kayak nanti takutnya malah membuat molor pekerjaan seperti itu kan. Padahal tinggal kayak gitu. Nah, tinggal terakhir-terakhir ya. Terus untuk barang kecil-kecil, bahan-bahan kecil seperti spons dan lain-lain itu biasanya saya nggak stok. Jadi kalau ada project aja saya baru beli karena itu kan
banyak yang jual gitu, bahkan di Solo juga banyak gitu. Terus untuk bahan peredam utamanya kayak yang di ini tadi apa namanya, kayak yang Yang kayak karpet gitu. di dalam mobil kan kurang lebihnya kayak gini. Nah itu saya biasanya order dari Jakarta, order dari pabrik ini. Nah Pabrik yang itu ya, yang diceritain Mas Jabar tadi ya. itu saya stok juga gitu. Soalnya saya ikut di ini apa namanya, ikut di apa itu kayak apa namanya, biro perjalanan Kumpulan. ini bukan Oh. itu loh Mbak, apa namanya, ngirim-ngirim barangnya itu loh. Lah itu lewat Solo ndak. Mm-mm. Kalau lewat itu saya ditawari mau mau nambah Kalian. karena itu kan lewat di Solo gitu. Nah kayak gitu. Mm-mm. Biasanya saya stok. Kalau 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 tiba-tiba dadak juga itu ordernya juga agak lama ya, 2 minggu sampai 3 minggu seperti itu. Terus apalagi tadi Mbak? Biasanya keuntungan berapa persen dari modal? Nah, tuh. Ini ya. Keuntungan Kartu nih kayaknya. bisa maksimal ya, maksimal tuh bisa sampai 3% bisa gitu. Oh, gitu kalian. Panelnya Nah, gitu. terus kalau boleh tahu harga bikin satu project. Nah, tergantung ruangan tadi ya Kak ya, kayaknya ya. Ya, pastinya tergantung ruangannya kan, juga tergantung bahannya. Semakin banyak semakin besar ruangannya kan juga mungkin bahannya juga semakin banyak. Bahan bakunya juga perlu banyak juga ya. Iya, Mbak. Mantul katanya. Wah, penjelasannya cukup jelas nih berarti Kak. Oke, sudah jam 5. Ada lagi yang mau bertanya? Kak Arda? Ada Kak Indit, Kak Isnaini, Kak Nur Abidin, Kak Panji, Kak Ridho, Kak Rizal, Kak Ijan. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Iyo, Kak Zainu. Mungkin nggak cuma pertanyaan ya, Kak Jabar ya. Siapa tahu ada yang mau kasih atau saran katanya Kak Jabar tadi ya. Mungkin ada ilmu-ilmu yang lain gitu. Berbagi ya Kak Jabar ya. Gitu. Yang lain, yuk. Atau, oh ini, Kak Afif, Kak Arul ini tertarik mau bikin studio podcast, Nas. Mungkin yang terkecil studio podcast kali ya Kak Jabar ya. Bisa. Mike. Bisa, Mbak. Jadi Bisa. dibikin milenial. Tadi hitungannya per meter kok, Kak Arul kalau mau jadi bikin studio podcast. Terus harganya juga harga saudara ya Kak Jabar ya. Iya, Mbak. Bisa lah nanti Ada dibikin. itu mungkin Kak Jabar kontak person atau IG-nya atau apa? Boleh di-share klien terbesar yang didapat dari mana tuh? Terbesar dari dulu ya, dari ini ya, dari SMA Dari Pradita awal itu karir. ya, di awal tuh sebenarnya juga itu project bareng-bareng Mbak. Jadi itu sebenarnya bukan project saya sebenarnya. Nah itu project bareng-bareng dari tim UNS juga ada.
Jadi ini kenapa kok saya berani menampilkan itu sebagai produk. Ya, itu karena saya sudah minta izin untuk pihak-pihak terkait yang istilahnya dulu ikut di apa namanya di proyek ini gitu. Nah, karena teman-teman di UNS kan dosen-dosen UNS itu juga tim di UNS itu juga tidak bisa membuat istilahnya kayak CV ataupun PT seperti itu kan, karena mereka sudah terikat di apa namanya terikat di pemerintah gitu kan, jadi tidak bisa. Jadi kebetulan saya ditunjuk untuk istilahnya melanjutkan pekerjaan ini gitu, untuk produk ini, melanjutkan produk ini seperti itu. Nah, untuk klien terbesar ya itu, jadi di apa namanya di SMA Pradita Dirgantara itu, karena itu sangat banyak ya, itu jadi 12 kelas. 12 ruangan. Oh, kecil-kecil berarti ya. 12 ruangan tuh, satu ruangan tuh ukuran 9 kali 7 meter ya. Nah itu. Terus dan itu enggak semuanya dikasih, hanya spot-spot tertentu sih. Spot-spot tertentu peredamnya kayak gitu, dan satu ruang musik, satu aula kayak gitu. Itu sih. Terus untuk yang pure dari tidak ada pihak lain ataupun dari saya sendiri, itu di aula kedokteran, aula auditorium, terus di studio gitu, studio learning yang di Fakultas Kedokteran itu gitu. Sama UNS In yang di hotel gitu. Dan istilahnya baru merintis ya, baru beberapa, bahkan baru 1 tahun berjalan gitu. Lama. Istilahnya kalau ada gitu, ada yang pesan gitu. Gitu Kak Eri. Keren nih. Berarti dari 2013 ya, berarti Kak Jabar ya, awal karirnya. Saya masih kuliah, Mbak. Oh, kuliah. Jadi kayak buat prototipe, terus kemudian ikut uji-uji material. Bahkan dulu kan sempat jadi asisten dosen gitu. Jadi di UNS itu ada apa namanya? Ada alat. Nah, itu satu Indonesia itu mungkin punyanya cuma ada di UNS itu. Nah, merasakan apa namanya alatnya itu gitu. Nah, sebenarnya di ITB, di UI itu juga ada, tapi untuk uji materialnya biasanya ke UNS gitu. Material-material yang mereka buat itu. Ungkrai. Kak Jabar bukan Kak Jateng katanya Kak Afif. Kak Afif bisa aja. Yang lain nggak ada yang bertanya nih. Ya semoga usahanya. Oh, kira-kira Kak Erik tanya lagi nih. Kak Erik, kira-kira peluang usaha ini di gimana Mas? Karena mungkin di Indo terkait IRGSM belum menjadi prioritas. Nah, tuh. Itu salah satu kendala juga ya, Mbak. Jadi kendala kita istilahnya mengenalkan juga gitu. Jadi kalau itu memang kebutuhan untuk istilahnya produk ini juga masih belum tinggi gitu untuk orang-orang sekarang gitu. Hanya di tempat-tempat tertentu atau spot-spot tertentu yang mereka membutuhkan gitu. Nah, gimananya mungkin ya untuk usaha ini mau gimana ya, mungkin lebih ke edukasi ke masyarakat gitu, dengan istilahnya kayak ada website ataupun mungkin ada apa namanya Instagram yang kita istilahnya kampanye untuk istilahnya bahwa produk ini itu penting gitu.
Bahkan di dunia kesehatan itu kan juga penting. Bahkan juga dapat cerita kalau di rumah sakit itu sebenarnya juga membutuhkan seperti kayak ibu-ibu melahirkan di tempat-tempat bersalin, terus tempat-tempat yang memang tidak orang-orang itu tidak stres dengan adanya keramaian seperti itu. Nah itu juga istilahnya jadi apa namanya sasaran kedepannya nanti kayak gitu. Mungkin itu sih. Ya, begitu. Dapat quote hari ini nih kata yang Kak Afif. Customer itu di-create. Nah, semangat. Ini peluang. Gitu katanya Kak Jabar. Ya, wejangannya udah ditulis duluan sama Kak Afif nih. Kirain mau sambutan wejangan Kak Afif. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, sudah mendekati jam off. Hai. Sepertinya terpesona sama nih, kalau di bioskop itu sudah dimonopoli belum ya Mas? Atau seperti Mas Jabar masih ada peluang? Nah, tahu nggak tuh Kak Jabar tuh? Belum tahu Pak kalau itu Pak. Kalau mungkin belum tahu. instansi pemerintah ataupun di mana mungkin sudah Nah, istilahnya udah ada jalannya di dalamnya kayak gitu. Untuk peluang di scope ini saya kurang tahu Pak ya, gitu. Nah, mungkin kalau saya melihat itu saya enggak memikirkan itu gitu. Itu dimonopoli atau enggak? Saya enggak dari bidang yang lain itu kan masih banyak gitu. Kayak sekarang kan ada YouTuber kan banyak gitu kan. Jadi mungkin lebih ke yang ingin membuat studio untuk YouTube-nya mereka ataupun mungkin tempat-tempat rumah itu kan masih banyak gitu. Nah, terus mungkin ada punya kamar terus pengen di setup seperti studio musik. Nah, itu mungkin juga bisa kan. Nah, itu mungkin ke depannya mungkin dari saya mau ada istilahnya kayak apa ya? Membuat produk yang itu retail gitu. Jadi bisa dibeli orang itu tinggal istilahnya order terus ataupun apa besok langsung datang dan langsung bisa dipasang kayak gitu. Tidak usah ada orang yang istilahnya memasangkan dan istilahnya nggak harus butuh bantuan dari siapa yang harus memasang seperti itu. Nah mungkin itu mau mau memikirkan ke arah situ gitu sih. Di-mute Mbak Tika. Kak Jabar, cakep bisa retail Mas gitu katanya. Untuk ngiklanin Mas Kak Jabar biasanya sama tim pakai via apa Kak Jabar? Masih apa ya? Dari mulut ke mulut, Pak. Masih dari mulut ke mulut. Oh gitu. Berarti rekanannya udah cukup banyak nih berarti Kak Jabar. Rencana ke depan sih, Pak, itu mau ada ya kita mau bikin web terus mau bikin akun-akun sosmed seperti itu sih. Nah, mungkin kayak kalau itu tuh kayak istilahnya kayak apa namanya? Platform untuk jualan kayak gitu. Kayak Bukalapak, Tokopedia, mungkin lebih ke situ gitu. Nah,
untuk kedepannya sih Pak. Gitu. Peluang satset bet ini. Iya, kode lagi. Semangat ya satset bet. Gitu Kak Jabar ya. Oh, keren deh Kak Jabar. Gak usah bayar ya Pak. Aduh, gak usah bayar katanya. Tapi share stok. Share stok. Atau ini ya, bukan lebih ke istilahnya untuk kayak mungkin ada ruangan untuk percontohan mungkin atau kayak bikin studio semisal. Nah, mungkin untuk percontohan atau gimana. Untuk nambah portofolio dan mungkin apa gitu. Gitu mungkin. Sepertinya sudah mendekati jam kantor regional Semarang lah. Tuh, lantai 6 orang baru Mas. Nah, tuh rasa bayar modal sukses transaction aja. 56 Goldenwood wae. Wah. Ini malah pada chattingan. Aku tak yang ngomong. Malibu G31 sisan. Nah. Mas Jabar ketawa-ketawa nih ngerti nggak kira-kira nih yang di lantai 5 butuh peredam suhu loh. Suhu apa nih Kak Haryo? Kak Haryo open mic lah. Kak Haryo gitu deh. Dingin. Matiin lah AC-nya kalau dingin. Kak Haryo ke lantai 5 sendirian sih, makanya dingin. Oke, kan ada Mr. AC. Mr. AC. Oke, Kak Jabar terima kasih banyak untuk pengalamannya. Mungkin yang lain ada yang nambahin? Masih mau nambahin? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ternyata nggak ada Kak Jabar. Udah gitu aja. Ya. Ada yang open mic. Terima kasih banyak Kak Jabar. Sukses untuk CV-nya. Semoga semakin berkembang. Segerakan mungkin untuk iklan sosmednya, buka-buka tadi yang udah disebutin sama Kak Jabar. Soalnya tuh kayaknya menurutku juga peluang sih, sekarang kan semua pada main sosmed tuh, udah pegang HP. Ya emang sih mulut ke mulut emang rekanan banget. Ya. Oh keren, terima kasih banyak Kak Jabar. Semoga sukses selalu. Terima kasih juga buat semua audiens yang udah nyempetin waktunya. Nggak pada open mic, nggak apa-apa deh. Open cam aja yuk kita yuk. Kita open cam ya. Terima kasih semua.